Oke, ay, balik lagi bersama gua di channel PK TV. Ya, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya ya. Seperti biasa, gua malam hari ini akan bahas lagi 5 pertandingan sepak bola yang akan bertanding. Namun sebelum kita lanjut ya, untuk pembahasan di 5 pertandingan yang sudah ada di hadapan kita, ini dia build kita yang kemarin ya, yaitu kita ada L1 di Persebaya Surabaya, di mana hasil akhirnya yaitu dimenangkan Persebaya dengan skor cukup besar 3-2, maksudnya di overnya yang besar ya. Ya, kedua tim ini menciptakan gol itu malah di menit-menit akhir babak kedua ya, antara menit 70 sampai menit 90 itu kedua tim ini gacor sekali mencetak gol. Sedangkan sepanjang 70 menit itu mereka seperti tidak ada shoot on target ya, tetapi malah menit 70 mencapai 90 itu mereka memecahkan kebuntuan dengan cukup mudah, terjadilah 3-2. Tapi ada build yang gua tambahkan di 5 pertandingannya, itu ada pertandingan sore ya. Jadi di sini ada LH1, ada WH1 dan L1 juga ada D1 juga. Ya, mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan hasil yang positif dan jebol. Tapi kawan-kawan kita yang memangkas, mudah-mudahan di sana bisa mendapatkan hasil yang positif. Oke, untuk di pertandingan nanti malam di sini ada yang gue bahas dari Liga Premier Inggris, ada Liga 2 Inggris dan juga ada dari Liga Belgia. Jadi di sini pertandingan pertama yang akan kita bahas dari Everton versus Arsenal dulu di pekan yang ke-22 yang akan digelar di jam setengah 8 nanti malam. Dimana di sini Everton bisa kita lihat ya, ada 3 pemain yang absen dikarenakan cedera seperti Garner, Peterson dan Townsend. Sedangkan dari Arsenal di sini ada 4 pemain yang absen dikarenakan cedera seperti Elneny, Gabriel Jesus, Nielsen dan Smith Rowe. Di sini juga bisa kita lihat dari performa Everton selama 5 pertandingan terakhir cukup buruk, mendapatkan 4 kali kekalahan dan juga 1 kali seri. Dan dari Arsenal di sini bisa kita lihat ya, di 5 pertandingan terakhirnya ada 3 kali menang, 1 kali kalah dan 1 kali seri. Kemudian juga bisa kita lihat dari 5 pertemuan terakhir kedua tim ini bahwa dimenangkan Everton 3 kali dan dimenangkan Arsenal itu 2 kali. Kemudian bisa kita cek untuk klasemennya, sementara Everton saat ini berada di zona merah peringkat 19 dengan 15 poin dan Arsenal masih memimpin di puncak klasemen dengan meraih 50 poin. Kemudian di sini bisa kita cek juga ya odds yang diberikan Bandot untuk 1x2-nya bahwa Everton dari 7,5 menjadi 8,5. Sedangkan odds draw-nya naik dari 4,3 menjadi 4,5. Dan di sini odds Arsenal agak sedikit turun dari 1,44 menjadi 1,40. Jadi untuk di pertandingan ini gue yakin si Arsenal akan memenangkan pertandingan ini dengan selisih 2 gol atau malah bahkan bisa lebih. Jadi untuk di pertandingan ini handicap yang diberikan Bandot di sini ada di 1/4 dan 1,5. Jadi di sini gue lebih ambil untuk bermain di handicap, yaitu bermain Arsenal dengan memberi pur 1/4 atau bisa di over undernya di over 2,5 bola. Di pertandingan yang keduanya di sini ada Aston Villa versus Leicester City. Oke, di sini bisa kita lihat ya, di pekan yang ke-22 akan bermain di jam 10 nanti malam. Antara Aston Villa ini bisa kita lihat ada 3 pemain yang absen dikarenakan cedera seperti Diego Carlos, McGinn dan Steer. Sedangkan dari Leicester City ada 3 pemain juga yang absen dikarenakan cedera seperti Bertrand, Justin dan Ndidi. Kemudian juga bisa kita lihat dari Aston Villa selama performa 5 pertandingan terakhir yang memiliki 3 kali kemenangan, 1 kali kalah dan juga 1 kali seri. Sedangkan dari Leicester City di 5 pertandingan terakhir yang memiliki 2 kali kemenangan, 2 kali kalah dan juga 1 kali seri. Untuk head to headnya sendiri selama 5 pertemuan terakhir kedua tim ini berhasil dimenangkan Aston Villa 2 kali, dimenangkan Leicester City 2 kali dan 1 pertemuan sisanya mereka itu imbang. Dan bisa kita cek juga dari klasemennya, sementara Aston Villa berada di peringkat 11 dengan meraih 28 poin dan Leicester City berada di peringkat ke-14 yaitu dengan meraih 18 poin. Jadi untuk di pertandingan ini bisa kita lihat dari odds-nya ya, yang diberikan Bandot yaitu ada di 1,95 untuk Aston Villa dari 2.00. Sedangkan odds draw-nya naik dari 3,50 menjadi 3,60 dan dari Leicester City ada dari 3,60 menjadi 3,80.
Tapi melihat odds seperti ini, Aston Villa hanya turun menjadi 195. Tapi jika Aston Villa ini turun menjadi 180-an atau menjadi 170-an, saran gue ambil Aston Villa. Tapi dengan menjadi 195 ini gue masih belum yakin untuk memegang Aston Villa. Jadi untuk pasaran yang diberikan bandot pada laga ini, gue lebih memilih untuk Leicester City, yaitu dengan handicap menahan setengah atau di over-undernya di over 2,5 bola pada laga ini. Oke, kita lanjut saja untuk di pertandingan yang ketiga. Di sini akan kita bahas ada Brighton versus Bournemouth. Di pekan yang ke-22 ini bisa kita lihat ya, Brighton ada 5 pemain yang absen dikarenakan cedera dan akumulasi kartu kuning. Yang akumulasi kartu kuning di sini ada McAllister. Sedangkan dari Bournemouth di sini mengabarkan ada sekitar 6 pemain yang absen. Tetapi secara performa di sini bisa kita lihat dari Brighton di 5 pertandingan terakhir yang cukup bagus, di mana memiliki 4 kali kemenangan dan 1 kali seri. Sedangkan dari Bournemouth sendiri di 5 pertandingan terakhirnya yaitu memiliki 4 kali kekalahan dan 1 kali seri. Dan di sini juga bisa kita lihat selama 5 pertemuan terakhir kedua tim ini bahwa berhasil dimenangkan Brighton 2 kali dan juga dimenangkan Bournemouth itu 3 kali. Kemudian bisa kita cek klasemen sementara bahwa Brighton saat ini berada di peringkat 7 dengan meraih 31 poin dan Bournemouth berada di peringkat ke-18 yaitu dengan meraih 17 poin. Dan di sini kedua tim kita bisa lihat dari odds yang diberikan bandot ya. Peluangnya di mana Brighton ini berada di 136 menjadi 133. Odds draw-nya ada di 475 menjadi 525 dan dari Bournemouth dari 8 menjadi 850. Dengan odds seperti ini gue yakin sih Brighton akan memenangkan pertandingan ini dengan selisih 2 gol atau bisa lebih. Jadi untuk di pertandingan ini gue lebih memilih Brighton dengan handicap min 1,5 atau bisa di over-undernya di over 2,3/4 bola. Oke, kita lanjut saja untuk di pertandingan selanjutnya, yaitu di pertandingan selanjutnya ada dari Liga Jupiler Belgia. Di pekan yang ke-24 ada Seraing versus Leuven. Di mana dari Seraing di sini mengabarkan ada 3 pemain yang absen dikarenakan cedera dan dari Leuven ada 1 pemain akumulasi kartu merah dan 1-nya cedera. Kemudian bisa kita lihat dari performa Seraing di 5 pertandingan terakhirnya yaitu memiliki 1 kali kemenangan, 3 kali kalah dan 1 kali seri. Sedangkan dari Leuven di 5 pertandingan terakhir yang memiliki 1 kali kemenangan, 2 kali kalah dan 2 kali seri. Oke, di sini bisa kita cek juga dari 5 pertemuan terakhir kedua tim ini bahwa dimenangkan Seraing itu 2 kali, dimenangkan Leuven 2 kali dan 1 pertemuan sisanya mereka itu imbang. Dan untuk klasemen sementara ya, di sini bisa kita cek bahwa Seraing berada di peringkat ke-18 saat ini dengan 15 poin dan Leuven berada di peringkat 11 yaitu dengan 31 poin. Jadi untuk di pertandingan ini gua lebih memilih untuk tim Seraing ya, karena menurut gue Seraing ini akan memberikan perlawanan apalagi menjadi tuan rumah pada laga malam nanti. Dan di sini juga bisa kita lihat ya, oddsnya dari 325 menjadi 4.00, odds drawnya dari 350 menjadi 360 dan di sini Leuven ada di 2.05 menjadi 185. Dan menurut gue di sini Leuven tidak akan memberikan perlawanan yang cukup ketat ya. Jadi di sini menurut gue hasil draw itu sudah cukup. Jadi menurut gue di sini hasilnya akan draw atau bahkan malah dimenangkan Seraing dengan skor 1-0. Jadi untuk di pertandingan ini sih gue lebih ambil Seraing dengan menahan 3/4 atau di under 2/3/4. Dan di pertandingan yang terakhir yang kita bahas yaitu ada dari Inggris Championship. Di pekan yang ke-30 di sini ada Swansea City versus Birmingham City. Dan di sini bisa kita lihat dari Swansea ya, hanya 1 pemain saja yang absen, tetapi dari Birmingham itu ada 1 pemain yang absen juga. Kemudian dalam Swansea City selama 5 pertandingan terakhir yang memiliki 1 kali kemenangan, 2 kali kalah dan 2 kali seri. Sedangkan dari Birmingham di 5 pertandingan terakhir ada 1 kali menang, 3 kali kalah dan 1 kali seri. Dan juga di sini bisa kita lihat ya, selama 5 pertemuan terakhir kedua tim ini dimenangkan Birmingham 2 kali dan 3 pertemuan terakhir mereka itu imbang. Dan juga di sini bisa kita lihat dari klasemennya bahwa Swansea City berada di peringkat 12 saat ini dengan 39 poin dan Birmingham berada di peringkat 19 yaitu dengan 32 poin.
Dan juga di sini bisa kita lihat dari odds yang diberikan Bandot ya. Ada di 183 dari 191 untuk Swansea City, dan ada 350 untuk odds draw dari 340, dan ada odds Birmingham dari 4.00 menjadi 4,5. Jadi untuk di pertandingan ini sudah lengkap ya untuk Swansea City. Sudah bermain di kandang dan juga mendapatkan odds 1.80. Jadi untuk kemungkinan kemenangan Swansea City pada malam hari ini cukup besar. Jadi untuk di pertandingan ini gue lebih ambil Swansea City dengan handicap memberi pur setengah bola atau di under 2,5 bola. Karena menurut gue Swansea City maksimal memenangkan pertandingan pada malam nanti dengan skor 2-0 ataupun malah 1-0. Oke, itulah tadi 5 pertandingan yang gue bahas untuk di hari ini. Dan kurang lebihnya gue mohon maaf. Yang akan gue jadikan build juga untuk di 5 pertandingan yang sudah kita bahas ini adalah seperti ini. Yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil yang positif ya untuk di hari ini. Oke, mungkin sekian dulu yang dapat gue sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Ambil saja sati, jika tidak sati bisa kalian tinggalkan atau kalian lawan arus dari apa yang gue ambil. Mungkin kita akan jumpa lagi di keesokan hari. See you next time and goodbye.